Gabry Veiga berkilah pindah ke Arab Saudi bukan karena uang. Di antara banyak bintang Eropa yang pindah ke Liga Arab Saudi, ada satu yang mengejutkan, kepindahan Gabry Veiga dari Celta Vigo ke Al Ahly. Aspek paling mengejutkan dari kepindahannya adalah umurnya. Saat banyak pemain pindah karena sudah memasuki usia senja, Veiga justru masih muda. Umur pemain asal Spanyol ini baru 21 tahun. Veiga, bukannya memilih menetap di Eropa dan melambungkan namanya tinggi-tinggi, malah hijrah ke Arab Saudi. Gelandang veteran Real Madrid, Toni Kroos sampai menyebut keputusan itu sebagai sesuatu yang memalukan karena mementingkan uang. Namun, Veiga berkilah bahwa ini semua bukan semata soal uang. Ejekan Kroos ini berdasar bukannya tanpa alasan. Pemain-pemain tua yang meninggalkan ingar-bingar kompetisi Eropa, tidak lain karena tergoda kontrak mewah. Veiga diyakininya mendapat kontrak mewah tersebut sampai rela merantau jauh ke Arab Saudi. Saat disinggung soal ini, Veiga menjawab singkat, tidak juga. Wow, West Ham coba goda Eden Hazard comeback dari pensiun. Kevin Nolan ingin memberikan kesempatan kepada Eden Hazard untuk menjalani trial di West Ham, saat ia memprediksi sang legenda Chelsea akan mengurungkan keputusannya untuk pensiun dari sepak bola. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, pemain asal Belgia tersebut mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola di awal pekan ini, setelah meninggalkan Real Madrid di akhir musim lalu dan tidak memiliki kontrak dengan klub baru. Hazard menjalani masa-masa yang luar biasa di Chelsea dari 2012-19, namun mengalami masa-masa yang buruk di Los Blancos setelah kepindahannya dengan biaya besar ke Santiago Bernabeu, dengan hanya tampil 76 kali untuk klub raksasa Spanyol itu dalam 4 musim dan mencetak 7 gol. Sang pemain mungkin telah berjuang untuk mendapatkan kebugaran dan performa terbaiknya selama 4 tahun terakhir, namun asisten pelatih West Ham, Nolan, merasa bahwa Hazard masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi dan ingin sekali membawanya untuk menjalani masa trial di klub. Icardi ingin balik ke Italia, goda Milan dan Inter. Mauro Icardi dikabarkan ingin balik ke Italia dan bermain untuk salah satu dari Inter Milan atau AC Milan meski belum lama gabung Galatasaray. Icardi gabung Galatasaray pada tahun 2022 silam. Saat itu ia masih berstatus pemain pinjaman dari PSG. Ia langsung tampil impresif. Icardi mencatatkan 23 gol dan 8 assist dari 26 pertandingan. Pada musim panas 2023 kemarin, Galatasaray mempermanenkan status Icardi di Turki. Sejauh ini ia sudah bermain 14 kali dan mencetak 12 gol dan 2 assist. Galatasaray mengontrak Mauro Icardi sampai tahun 2026. Namun ada kabar bahwa ia ingin cabut dari klub tersebut. Icardi dilaporkan ingin kembali ke Italia. Rumor ini dihembuskan oleh Calcio Mercato. Jadi klub mana yang ingin diperkuat oleh Mauro Icardi di Italia? Laporan itu menyebut Icardi tak ingin balik ke Sampdoria. Icardi disebut ingin balik ke Inter Milan atau ke AC Milan. Bahkan ia diklaim telah menggoda kedua klub itu agar bersedia merekrutnya. Namun Icardi harus gigit jari. Pasalnya Milan dan Inter dilaporkan tidak merespon godaan darinya. Keduanya memang sudah punya penyerang. Di Inter ada Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, sementara di Milan ada Olivier Giroud dan Noah Okafor. Marco Verratti si kepala dingin. Sedikit pun tidak terlintas di benak Marco Verratti untuk marah atau dendam kepada Paris Saint-Germain atau Luis Enrique. Dia menerima nasib bahwa sudah waktunya untuk keluar mencari klub lain. Verratti merupakan satu dari segelintir pesepak bola di era modern yang rela bertahan dengan satu klub sampai 11 tahun lamanya. Kontraknya pun sebenarnya masih ada. Kualitasnya pun belum benar-benar padam. Akan tetapi, PSG berpikir untuk menyudahi kebersamaan dengan Verratti. Akhirnya Verratti rela dilepas oleh Les Parisiens. Gelang berusia 30 tahun itu kini membela Al Arabi di Liga Qatar dengan durasi kontrak hingga tahun 2025. Pemain berkebangsaan Italia ini mengaku tidak marah atau menyimpan dendam sama sekali, baik itu ke PSG ataupun Enrique karena telah membuangnya. Verratti mengungkapkan, di musim panas 2023 ketika Luis Enrique awal-awal ditunjuk jadi manajer baru, dirinya tidak lagi dibutuhkan PSG di musim depan. Sementara itu, soal keputusannya memilih Al Arabi, Verratti punya alasannya tersendiri. Keluar dari Eropa merupakan caranya untuk menghormati PSG. Liverpool incar salah satu bek kiri terbaik di dunia milik Brighton, calon pengganti Robertson. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan mengincar bek kiri Brighton,
Pervis Estupinan, yang diberi label sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Estupinan merapat ke Brighton pada tahun 2022 lalu. Ia didatangkan dari klub La Liga, Villarreal. Bek asal Ekuador tersebut langsung bisa beradaptasi dengan lancar. Di musim pertamanya ia mencatatkan 41 penampilan dan menyumbang 1 gol dan 8 assist. Pada musim ini, ia terus jadi andalan Brighton. Sejauh ini Estupinan telah tampil sebanyak 8 kali dengan sumbangan 1 gol dan 3 assist. Penampilan apik Pervis Estupinan langsung menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Di antaranya adalah Liverpool. Rumor ini berasal dari laporan Tim Talk. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool kini mempertimbangkan untuk memboyong Estupinan. Agen Pervis Estupinan, Manuel Sierra, sebelumnya mengungkapkan bahwa kliennya diincar banyak klub. Tak cuma dari Inggris tapi juga dari Spanyol. Ia juga mengklaim Estupinan diincar karena statusnya sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia. Namun Sierra juga mengakui bahwa klub-klub tersebut agak ragu mendekati kliennya karena khawatir Brighton bisa mematok harga mahal seperti Moises Caicedo. Sudah ikut latihan bareng Real Madrid, Arda Güler siap turun di El Clasico. Bintang muda Real Madrid, Arda Güler, akan segera menjalani debutnya bersama Los Blancos setelah absen lama karena cedera. Dikabarkan bahwa sang pemain akan turun pada pertandingan melawan Barcelona di akhir Oktober nanti. Wonderkid berusia 18 tahun itu bergabung dengan raksasa Eropa dalam kesepakatan senilai 30 juta euro dari klub divisi utama Turki, Fenerbahce, pada musim panas ini. Pemain muda yang sangat diidamkan ini memilih bergabung dengan Los Blancos meskipun ada ketertarikan dari rival abadi Barcelona, menandatangani kontrak 6 tahun dengan juara Eropa 14 kali itu. Namun demikian, ia belum melakukan debutnya dengan kostum putih yang menjadi ikon Real Madrid dan baru saja kembali dari masa pemulihannya di ruang perawatan. Pemain asal Turki ini telah menjalani latihan individu, dan ada optimisme yang berkembang bahwa ia akan segera mendapatkan izin medis untuk bisa tampil dalam pilihan Carlo Ancelotti. Güler diperkirakan akan bergabung kembali dengan latihan tim utama, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, pemain muda yang mempunyai skill tinggi ini dapat melakukan debutnya di Real Madrid dalam laga El Clasico yang sangat ditunggu-tunggu pada tanggal 28 Oktober. Newcastle pertimbangkan angkut bintang Arsenal ini di bursa transfer Januari. Newcastle sedang merencanakan kepindahan bintang Arsenal yang jarang dimainkan, Emile Smith-Rowe, pada bursa transfer Januari mendatang, menurut laporan yang beredar. Gelandang berusia 23 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea selama musim panas setelah menghabiskan sebagian besar musim lalu di bangku cadangan dengan masa depannya di klub yang diragukan. Dan Smith-Rowe telah menemukan dirinya dalam posisi yang sama musim ini, setelah hanya membuat 2 penampilan untuk Arsenal di Premier League sejauh ini. Bos The Gunners, Mikel Arteta, menegaskan bahwa ia memandang ex-pemain RB Leipzig itu sebagai pemain yang sangat penting. Namun, meskipun demikian, ia dapat segera melihat pemain jebolan akademi itu pergi pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan dari Northern Echo, The Magpies sedang mempertimbangkan langkah untuk Smith-Rowe pada bursa musim dingin dan para petinggi klub akan segera bertemu untuk mendiskusikan rencana mereka di bulan Januari. Media tersebut mengklaim bahwa Direktur Newcastle, Amanda Stavelli dan Mehrdad Godoussi, akan bertemu dengan Ketua Yasir Al-Rumayyan sebelum jeda internasional berakhir. Pelatih Eddie Howe juga akan dilibatkan dalam diskusi tersebut, saat tim yang sedang naik daun ini sedang merencanakan strategi transfer mereka untuk bulan Januari. Gara-gara ini, Ronald de Boer ungkap biang keladi Ajax terjerembab di zona degradasi. Legenda Ajax Amsterdam, Ronald de Boer, tidak mengabaikan masalah yang dialami mantan klubnya di musim baru ini. Secara khusus, ia mengkritik sejumlah keputusan manajemen klub yang berujung pada hasil buruk tim musim ini. Raksasa Belanda ini berada di zona degradasi di Eredivisie, dan belum pernah memenangkan pertandingan sejak akhir pekan pembuka, meskipun telah menghabiskan lebih dari 86 juta pound sterling untuk pemain baru di akhir musim. Kekalahan 2-1 di kandang AS Alkmaar pada hari Minggu membuat Ajax berada di urutan ketiga dari bawah setelah 6 pertandingan, awal terburuk mereka di Liga bersama dengan musim 1964-65. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi Anda tidak bisa membuat coklat dari sampah. Saya benar-benar khawatir, saya tidak tahu kemana arahnya. Saya tidak menentang para pemain yang telah tiba, kata de Boer kepada Voetbal International.
Sebuah momen langka terjadi ketika Lionel Messi sempat menolak mengenakan ban kapten dalam duel Argentina versus Paraguay. Tanpa Lionel Messi bermain sejak menit pertama, Argentina mengempaskan Paraguay 1-0 pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Sang superstar diplot sebagai pemain cadangan dalam duel yang berlangsung di Estadio Mas Monumental, Jumat, 13 Oktober 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Selama Messi tidak berada di arena pertandingan, posisi kapten Albiceleste dipegang oleh Nicolas Otamendi yang sekaligus menjadi pencetak gol tunggal. Dia baru beraksi pada menit ke-53 usai menggantikan Julian Alvarez. Saat hendak memasuki lapangan, Messi memberikan kode kepada Otamendi agar tidak menyerahkan ban kapten kepada dirinya. Namun, Messi tak bisa menolak ketika lengannya dipasangkan ban kapten oleh Otamendi. La Pulga hanya bisa tersenyum menghadapi sikap sang rekan setim. Efek tolak Man United, Jude Bellingham jadi menggila di Real Madrid. Gelandang legendaris Manchester United, Paul Scholes, memuji langkah Jude Bellingham yang menolak pinangan setan merah di masa lalu sehingga sang pemain sekarang punya karir yang cemerlang di Real Madrid. Jude Bellingham tengah menikmati karirnya di Real Madrid. Diboyong dengan harga mahal senilai 103 juta euro, sekitar 1,7 triliun rupiah, dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023, Bellingham langsung menampilkan performa gacor. Pada awal musim 2023 hingga 2024, sang playmaker timnas Inggris telah berhasil mengantongi 10 gol dari 10 laga pertamanya di Real Madrid. Rinciannya 8 gol di Liga Spanyol dan sisanya di Liga Champions. Hal itu pun membuat Bellingham menyamai rekor Cristiano Ronaldo pada musim 2008 hingga 2009 saat bergabung dengan Los Blancos. Ini bukan kali pertama Bellingham langsung nyetel dengan klub barunya. Karir hebat gelandang berusia 20 tahun itu pun mencuri perhatian Paul Scholes. Menurutnya, Bellingham mempunyai karir yang lebih baik dari siapapun di usianya. Scholes juga memuji langkah Bellingham yang menolak bergabung dengan Man United di masa lalu. Ex-gelandang timnas Inggris itu percaya karir Bellingham tak akan sebagus ini jika waktu itu memilih berkostum United. Kualifikasi Piala Dunia 2026, dilempar popcorn usai gagal bawa Brasil menang di kandang, Neymar ngamuk hingga ditenangkan rekan setim. Bintang timnas Brasil, Neymar, menjadi sasaran kekecewaan supporter usai tim Samba gagal menang atas timnas Venezuela di kandang sendiri. Timnas Brasil kedapatan menjamu timnas Venezuela pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Amerika Selatan. Bermain di Arena Pantanal, Jumat, 13 Oktober 2023 pagi WIB, Brasil ditahan imbang Venezuela 1-1. Puncaknya, ada salah satu supporter yang melimpahkan kekesalannya kepada Neymar. Saat sedang berjalan menuju lorong stadion sambil dikerumuni beberapa pemain dan staf Brasil, Neymar tertangkap kamera dilempar dengan sekantong popcorn oleh supporter. Lemparan tersebut tepat mengenai kepala Neymar. Tak terima, sang superstar Al Hilal pun marah hingga berteriak ke arah supporter yang melemparnya. Kejadian itu sendiri berjalan cepat karena Neymar langsung ditenangkan oleh pemain dan staf di dekatnya. Messi diludahi penyerang Paraguay setelah adu bacot. Lionel Messi mengalami tindakan kurang pantas dalam kemenangan Argentina atas Paraguay. Perjumpaan Argentina dan Paraguay terjadi pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Sang kapten baru memasuki arena pertandingan pada menit ke-53 usai menggantikan Julian Alvarez. 17 menit selepas Messi tampil, Antonio Sanabria menyusul masuk lapangan untuk memperkuat lini serang Paraguay. Pertemuan kedua pemain pun menghadirkan sebuah momen panas. Mereka sempat terlibat argumen singkat dengan diwarnai emosi. Di ujung perseteruan, Sanabria meludah ke arah Messi. Beruntung air liur sang bomber Paraguay tak sampai mengenai wajah atau badan La Pulga. Jika wasit Rafael Claus mengamati kejadian itu, Sanabria bisa saja terkena kartu merah karena meludah adalah salah satu pelanggaran.